Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Untuk materi bahasa Indonesia ini, kalian sudah memasuki bab 2, yaitu pembahasan tentang pidato persuasif. Materi kali ini akan disampaikan oleh Bu Puput. Tetap semangat dan disimak dengan baik ya. Untuk materi pidato persuasif kali ini sudah Bu Puput lampirkan sebuah gambar. Nah, gambar tersebut adalah pidato dari salah satu boyband Korea, BTS, di forum PBB atas undangan dari UNICEF yang dilakukan di New York pada 24 September 2019. Pidato tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesempatan dan pemberdayaan anak-anak serta remaja. Itu tadi adalah singkat cerita dari salah satu contoh dari sebuah pidato. Untuk memahami pidato atau teks pidato persuasif ini secara lebih rinci, maka kita masuk ke dalam pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam pidato persuasif kali ini. Ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, metode, struktur, kebahasaan, dan terakhir adalah contoh. Pertama adalah pengertian. Pengertian dari pidato persuasif ini adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato ini berisi sebuah pesan yang disampaikan kepada sekelompok orang oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan orang atau khalayak melalui pengondisian, penguatan, pengubahan tanggapan mereka terhadap suatu gagasan, isu, konsep, atau produk. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari pidato persuasif ini adalah meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud audiensi itu adalah pendengar dari pidato tersebut atau khalayak umum. Jadi, jika kamu ingin mengubah pikiran orang tentang persoalan penting atau mengajak orang untuk peduli, maka pidato persuasif merupakan cara yang paling efektif. Yang ketiga adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari pidato persuasif adalah bersifat mendorong atau mengajak, dan reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi contohnya itu, semisal kalian datang ke sebuah acara, terus di acara tersebut ada orang yang berpidato tentang menjaga hidup sehat dengan membersihkan lingkungan sekitar. Setelah mendengarkan pidato tersebut, sesampainya di rumah, kamu merasa bersemangat untuk bersih-bersih. Kamu langsung melakukan pembersihan atau mulai menjaga kebiasaan hidup sehat. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ciri-ciri pidato persuasif ini. Yang keempat adalah metode. Metode yang dilakukan dalam pidato persuasif ini ada 4 ya. Ada metode spontanitas, metode menghafal, metode naskah, dan metode ekstemporan. Metode spontanitas ini adalah metode yang dilakukan tanpa persiapan yang cukup. Metode ini biasanya berdasarkan kemampuan dan kemahiran pembaca serta apa adanya. Metode ini biasanya dipakai dalam keadaan yang mendadak atau darurat. Untuk metode menghafal, yaitu metode yang dilakukan dengan persiapan yang matang. Materi yang disampaikan pun sudah dihafal terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada banyak orang. Untuk metode naskah, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah pidato yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan yang terakhir adalah metode ekstemporan, yaitu metode yang dilakukan dengan mengandalkan garis besar konsep dalam naskah pidato yang sudah disiapkan. Jadi tidak disampaikan sepenuhnya, namun hanya garis-garis besarnya saja. Yang kelima adalah struktur. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berisikan salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato disampaikan. Yang kedua adalah isi. Dalam isi ini dipaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisikan bagian akhir pidato
yang berisi kesimpulan, permintaan maaf jika ada salah kata, dan salam penutup. Yang keenam adalah kebahasaan. Kebahasaan dari pidato persuasif ini ada 5, yaitu kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, sinonim, dan kata benda abstrak. Untuk penjelasannya adalah kalimat aktif yaitu sebuah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku dan secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Jadi memakai sistem SPOK ya, seperti percakapan pada umumnya atau SPO. Ini ada contoh, ibu menyiram bunga di taman. Ibu sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, bunga sebagai objek, dan di taman sebagai keterangan tempat. Seperti halnya pada ayah membaca koran ya, kalian pasti sudah tahu. Lalu lanjut ke kata tugas. Kata tugas yaitu kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Contohnya ini ada 3 ya. Ada preposisi, konjungsi, dan kata sandang. Preposisi atau kata depan itu contohnya di, ke, dari, dan lain sebagainya. Terus kalau konjungsi atau kata hubung itu contohnya itu dan, atau, serta, dan lain sebagainya. Kalau kata sandang itu contohnya itu, yang, dan ada kata yang belakangnya diberikan imbuhannya, sebenarnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kosakata emotif atau makna emotif, yaitu makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan berhubungan dengan perasaan. Contohnya adalah tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia, atau ayo kobarkan semangat kita, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mendengar itu, kita bisa merasakan emosi dari yang berbicara atau yang memberikan pidato tersebut. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim yaitu suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contohnya adalah arogan. Arogan itu sama artinya dengan sombong. Asa sama artinya dengan harapan. Bahari sama artinya dengan laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman, pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contohnya ini adalah bakatnya, kebaikanmu, imbalan, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Untuk membuat kalian lebih paham lagi tentang pidato persuasif, ini sudah Bu Puput lampirkan contoh dari pidato persuasif. Ini temanya tentang kebersihan lingkungan ya. Di awal-awal itu dikasih pendahuluan yaitu atau pembukaan berupa salam. Lalu isi yaitu rangkaian dari pembahasanmu, lalu ditutup dengan kesimpulan dan salam penutup. Sampailah kita pada penghujung pembahasan. Ini ada kata mutiara yang bagus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu siapapun yang terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tak akan sirna dari dirinya. Jadi kebahagiaan itu bisa muncul dari kita membaca. Bacalah apapun yang menjadi kesenanganmu untuk menambah wawasan dan kosakatamu. Jadi ucapan yang kamu ucapkan itu akan lebih indah dengan kamu banyak membaca. Semoga apa yang Bu Puput sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Bu Puput akhiri sampai sini. Sampai bertemu juga di pembahasan materi bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.